Alvin Ilman Hakim. Biar Pak. Ya. Eka Ainu Solihatul Marwah. Ada Rizky Adityo. Sama Diana Karim. Judulnya sudah terpampang di situ. Pengukuran. Kira-kira pakai apa ukurnya? Penggaris. Jangka Solo. Wah, ada yang pernah dengar jangka Solo? Berarti penggaris jangka Solo. Ada yang pernah dengar jangka Solo sebelum ini? Pernah. Yang putri ada yang pernah dengar jangka Solo sebelum ini? Pernah. Dari sekian ini ada yang pernah memakai jangka Solo? Yang putra itu kadang ada yang suka main bengkel motor biasanya. Biasanya ada. Hari ini bukan pakai penggaris nanti pengukurannya, tapi menggunakan ini. Ada yang tahu namanya apa tadi? Iya, jangka Solo. Yang ada yang baru pertama lihat ini secara langsung? Baru ini? Secara langsung. Kalau lewat HP sering. Ya. Oke, ini secara langsung belajar sedikit tentang alat ini jangka Solo. Kira-kira fungsinya apa? Mengukur diameter masnya apa? Tio, oke, mengukur diameter atas tahun ini. Piston, tahu piston juga ya? Pernah lihat piston secara langsung? Pernah. Oke. Kita langsung ke praktek mengukur atau ngapain dulu? Ada dulu penjelasan. Penjelasannya apa kira-kira? Cara hitung, berarti langsung ke cara hitung aja. Ya, ada yang lain? Cara pakai, nanti ada cara hitung, cara pakai. Atau langsung ayo kita belajar memakai ini. Silakan itunya di materi ini adalah ini ada beberapa tujuan pembelajaran, tapi kita fokus saja ke dua tujuan yang pertama aja ya, Mas Mbak. Karena waktunya ada cukup. Baik, kita nanti akan fokus ke dua tujuan ini. Coba dibaca tujuan pertama apa? Oke, stop dulu. Memahami fungsi bagian itu contohnya gimana? Ada yang bisa? Fungsi apa misalnya? Oke, fungsi bagian ini apa gitu ya? Oke, untuk kelompok, per kelompok ada 6. Silakan bisa dimulai pertama. 3. Oke, berarti nanti kelompok 1 itu ya nomor 1 semua gitu ya? Dan seterusnya. Kalau tempat duduknya sudah paham harus di mana? Bisa. Oke, silakan bisa duduk. Tujuan yang pertama dan kedua. Tadi tujuan pertama dan kedua apa tadi? Mengetahui nama-nama bagian dan yang kedua carilah berdasarkan gambar tersebut. Nanti gambarnya tak ya. Tidak ada ya, itu ya. Nomor 1 itu namanya apa, nomor 2 namanya apa, dan seterusnya. Lalu cari juga fungsinya kira-kira apa. Baik, 15 menit silakan bisa mungkin dicatat bisa. Kalau gambarnya nggak usah ya, tidak usah digambar, cukup catat nomor 1 nama apa, lalu fungsinya. Silakan bisa dimulai Mas.
itu ada kalau yang fungsi nanti itu bisa disimpan atau dia screenshot ke saya biar kita efisien waktu. Silakan bisa nyimpan. Bendanya saja alat baru ini berarti ini barang-barang ya pengalaman pencatatan ada bedanya dengan hanya gambar. Oke, perhatikan dulu mungkin antara gambar yang bisa ke grup dengan yang di sini penomorannya mungkin agak beda tapi tidak apa-apa coba nanti berdasarkan bagian-bagian ini tanpa bingung dengan penomorannya ya coba disebutkan itu namanya apa. Kita pelan-pelan aja. Bisa sambil dicek di tulisanmu itu sama cek dengan gambar di HP ya. Mestinya ini sama dengan yang di HP harus. Tapi yang bawah ini hadapnya seringnya kalau di internet hadapnya bawah. Yang besar ini hadap bawah. Karena hadapnya bawah, yang dapat terang bawah tadi siapa? Terang bawah. Yang dapat terang bawah tadi siapa? Ada yang dapat maksudnya cari di internet ketemu terang bawah ada? Yang mana mas terang bawah? Yang besar ya? Oke, terang bawah karena kita logikanya karena dia menghadap ke bawah atau ada di bagian bawah. Berarti yang inilah apa? Oke, itu berarti atas bawahnya udah oke ya logikanya. Kesimpulannya gini, yang besar ini hadapnya bawah atau di bagian bawah kita sebut lahan bawah, lalu ini lahan atas. Ya itu masalah atas dan bawah. Yang kedua, ini disebut lahan luar karena dia fungsinya untuk mengukur bagian luar, mengukur pakainya yang mana. Luar dalam atas bawah. Luar dalam. Oke, berarti yang ini bukannya salah ya, tapi biar simpel aja. Yang menulis lahan atas dan bawah, kalau diganti lahan luar dan mana sampai? Sampai. Fik, yang fungsinya adalah biar rahang geser ini tidak geser. Pakai bagian yang nomor berapa ini? Nomor 9, namanya apa? Oke ya, agar lahan geser ini tidak geser perlu dikunci oleh skru pengunci. Satu lagi ya di situ coba tulis ya. Satu lagi. Mbak Ika mana Ika? Ika Om. Baik. Mbak Ika mana yang berfungsi untuk mengukur kedalaman suatu benda? Kedalaman. Ada namanya ya, Pak. Nomor 3, namanya apa? Baik, coba dengan itu ya, dengan pelajaran ini walaupun singkat ya, saya akan share linknya lewat siapa sih tadi lupa? Oh enggak, saya sudah di grup. Nah ini saya share pakai Google Form itu. Nanti kamu coba kerjakan, ya. Usahakan kerjakan sendiri ya Mas ya. Tenang saja, tidak menjadi penilaian harian untuk ngecek sejauh mana kamu cukup kenal dengan nama-nama. Oke, dan barusan saya share. Sudah terkirim belum? Dan acuannya gambar ini ya, acuannya ya. Gambar. Akun nomor jenis ini kita berapa? Acuannya di sini ya. Akun man. Pak
Pak. 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 Ya. Pak. 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 Ini kan diameter. Dari kayu. Bagian nomor berapa yang berfungsi? Nilai utama pengukuran dalam cm atau mm. Atur arti bagian nomor berapa? Di nomor 4. Fungsinya untuk mengukur sejauh mana kamu cukup tahu namanya dan cukup tahu fungsinya. Kebanyakan nilainya 10 ya. Alhamdulillah beberapa 9, ada 1, 2 ya 8. Jadi ini sudah cukup mudah tadi. Baik, sebelum kita akhiri, Bapak mau coba kita refleksi evaluasi kegiatan belajar yang cukup singkat ini ya, Mas dan Kak. Ada 3 pertanyaan untuk memandu kita refleksi. Coba ya. Yang pertama, hal baru apa saja yang kalian pelajari di pelajaran pasca ini? Sudah jelas ya? Tadi di tujuan 1 dan 2 jelas sekali Pak, itu Mas baik. Lanjut yang kedua dibaca. Ada kesulitan atau tidak? Ada apa kesulitannya di menghafalnya? Oke, yang lain? Apa kira-kira? Mungkin karena apa? Tidak ada alatnya. Itu juga termasuk. Pak, kalau hanya gambar disuruh sudah ini. Ya kesulitannya kalau alatnya langsung ya itu ya. Ya karena di kelas sebelah itu lumayan ada alatnya sehingga cukup Pak asik juga digeser, ada penguncinya juga, ada yang ngendurkan sampai lepas pun ada ya. Itu malah tambah ingat aku saya nyopot nomor somongnya apa jenenge. Oke, kesulitannya berarti masalah menghafal sama tidak ada alatnya langsung. Oke, ya. Yang ketiga dibaca. Cara ngatasinnya menghafal lagi, udah hafal lagi gitu ya. Jadi terus tanpa batas mungkin. Kalau yang tidak ada alat gimana? Beli alatnya. Nanti kita anggarkan ya Mas ya. Apa kalau tidak ada alatnya berarti cara yang kita akhirnya terbatas kali ini Pak yang baik. Ya walaupun tadi hanya 2 jangka sorong sempat kelompok 1 berapa menit geser gitu. Ya lumayan lah untuk perkenalan. Oke, begitu di pertemuan selanjutnya kita akan coba menggunakan jangka sorong. Nanti ada aplikasinya. Aplikasinya saya share sebagai oleh-oleh juga. Saya share. Oke, perhatikan dulu. Barusan Pak Alam share link untuk coba-coba menggunakan jangka sorong tapi virtual ya. Yaitu untuk coba-coba aja. Oh, caranya gitu. Itu akan kita pelajari lebih dalam di pertemuan selanjutnya. Oke, sebelum Pak Alam tutup ada pertanyaan barangkali? Tidak ada? Oke, semoga hari ini cukup bermanfaat ya. Semoga cukup bermanfaat buat kalian semua, buat Pak Alam juga. Semoga dalam keadaan sehat selalu. Di pertemuan berikutnya juga semoga kita sehat-sehat seperti ini dan lanjut belajar. Terima kasih kelas 10 TT1 ya, teknik tekstil 1. Terima kasih atas kerjasamanya dan salam kenal lagi ya Pak Alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.